Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Kali ini saya akan membahas tentang faktor risiko dalam investasi. Kalau dalam bukunya di bab 10 ya, bukunya saya pakai bukunya dari Bapak Sutrisno, terbitan tahun 2013, dengan judul bukunya Manajemen Keuangan, Teori, Konsep, dan Aplikasi, terbitan dari Econisium FE UII Yogyakarta. Umumnya, suatu perusahaan jika ingin perusahaannya itu maju, perusahaan tersebut harus melakukan suatu langkah atau mengambil keputusan investasi. Investasi itu bisa dikatakan penanaman modal ya. Jadi investasi itu bisa banyak ya. Bisa dia membuat perusahaan baru, membuka cabang, atau enggak dia membeli surat-surat berharga. Nah, investasi itu bisa diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan di mana akan digunakan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa atau untuk meningkatkan produktivitas kerja, seperti itu. Nah, di dalam investasi itu biasanya akan muncul dua hal. Kalau di buku dijelaskan ada dua hal yang akan muncul ketika perusahaan tersebut melakukan investasi atau bisa dibilang seseorang melakukan investasi. Yang pertama ada ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini adalah suatu keadaan yang tidak bisa diramalkan dan tidak ada probabilitas. Probabilitas itu bisa diartikan adalah peluang atau kemungkinan akan terjadi seperti itu. Contohnya misalnya suatu perusahaan di Indonesia, kemudian dia ingin melakukan investasi ke luar negeri, misalnya ke Kairo, dan perusahaan ini masih belum tahu kejelasan keadaan di Kairo tersebut. Jadi ini bisa dikatakan muncul ketidakpastian dalam melakukan investasi. Kemudian muncul juga yang namanya risiko. Risiko adalah keadaan yang bisa diramalkan atau kemungkinan timbul kerugian yang dapat diperkirakan sebelumnya dengan menggunakan data dan informasi yang relevan. Jadi risiko ini akan muncul probabilitas. Probabilitas itu dari mana munculnya? Karena sudah diketahui data dan informasi yang relevan. Jadi kita bisa meramalkan dari data dan informasi yang sudah ada. Nah, contohnya risiko itu misalnya pembelian saham atau pembelian obligasi. Misalnya, seseorang memutuskan untuk menanamkan uangnya dalam bentuk pembelian saham. Maka orang itu akan menghadapi dua kemungkinan. Akan mendapatkan dividen setiap tahunnya dalam jumlah tertentu atau tidak akan menerima dividen, bahkan ikut menanggung kerugian perusahaan jika perusahaan itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, jadi kemungkinan seorang tersebut tidak akan menerima dividen itu bisa disebutkan sebagai risiko dia ketika mengambil keputusan untuk membeli suatu saham seperti itu. Misalnya juga dalam pembelian obligasi ya. Obligasi itu kan dia memberikan
keuntungan berupa bunga secara tetap setiap periodenya. Nah, jadi pembeli obligasi bisa dikatakan tidak mempunyai risiko karena dia sudah tahu akan menerima bunga setiap periodenya, walaupun perusahaan yang mengeluarkan obligasi mengalami kerugian. Seperti itu. Jadi, risiko antara membeli saham dan membeli obligasi sudah dapat diperkirakan seperti apa. Tergantung si pembelinya mau mendapatkan return atau keuntungan seperti apa. Dalam investasi ada quotes yang hits banget. High risk, high return. Nah, jadi suatu proyek investasi biasanya mengharapkan return dari penerimaan-penerimaan atau bisa dibilangnya cash flow masuknya yang akan datang. Jadi, misalnya semakin besar cash flow yang diperoleh, maka semakin tinggi risiko yang akan dihadapi. Nah, di sini ada kasus satu, ada kasus dua ya. Itu ada returnnya berupa persentasi, kemudian investasinya dari tahun itu tahun 1, tahun 2, tahun 3, kemudian kondisi keadaannya seperti apa. Bisa yang pesimis banget, buruk, sedang, atau enggak baik, yang optimis. Nah, pada kasus 1, dibandingkan dengan kasus 2 ini seperti apa gitu. Dimana bisa dilihat yang membedakannya dari kasus 1 dan kasus 2 itu adalah returnnya ya, persentase keuntungan yang akan diperoleh. Yang untuk kasus 1 itu investasi dengan resiko tinggi, kasus 2 investasi dengan resiko rendah. Oke, balik lagi ke quote-nya high risk, high return ya. Penjelasannya untuk kasus 1 memiliki selisih return yang besar. Tahun ke-1 dengan tahun ketiga selisihnya 20%. Ini bisa dilihat yang tahun ketiga kan 25%, tahun ke-1 itu 5%. Jadi selisihnya 25% dikurangi 5%, jadi 20%. Paham ya? Sedangkan kasus 2 selisihnya 4%. Di mana tahun ketiganya itu kan 14%, tahun ke-1-nya itu 10%, jadi 14% dikurangi 10% sama dengan 4%. Artinya, untuk kasus 1, jika kondisinya buruk, akan didapatkan keuntungan sebesar 5%. Tapi pada kondisi baik akan didapatkan keuntungan sebesar 25%. Sedangkan kasus 2, jika kondisinya baik hanya mendapatkan keuntungan 14%, tapi jika kondisinya buruk mendapatkan keuntungan 10%. Jadi, jika variasi penerimaannya besar, resikonya pun akan besar. Sebaliknya, jika variasi resikonya kecil, resikonya juga pun akan kecil. Paham ya? Di slide selanjutnya akan membahas tentang kemungkinan resiko itu akan timbul ya. Jadi, resiko itu tidak bisa dihindari. Tapi catat, risiko itu bisa dikelola. Makanya ada mata kuliah namanya manajemen resiko. Di mana di mata kuliah ini kita bisa mempelajari bagaimana mengelola suatu resiko yang mungkin terjadi. Nah, di sini juga pada umumnya resiko muncul dari 3 kemungkinan. Jadi di buku ini menjelaskan ada 3 kemungkinan munculnya resiko. Yang pertama, besarnya investasi. Jika ya suatu perusahaan investasi yang besar, pasti perusahaan itu akan memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan perusahaan itu berinvestasi dengan skala yang kecil.
terutama dari kegagalannya yang akan diterima perusahaan tersebut. Apabila proyek dengan investasi besar gagal, maka kegagalannya bisa mengakibatkan perusahaan menjadi bangkrut. Jadi perusahaannya bisa ditutup, terjadi likuiditas. Sedangkan kalau investasinya kecil mempunyai risiko yang kecil, artinya tidak terlalu banyak mengganggu kegiatan operasional perusahaan tersebut. Kemudian kemungkinan yang kedua, penanaman kembali dari cash flow. Jika ada pilihan terhadap perusahaan, apakah perusahaan akan menerima proyek investasi dengan return 24% selama 2 tahun atau yang mendatangkan keuntungan 20% selama 4 tahun. Nah, perusahaan itu sebelum menerima proyek investasi dari dua pilihan itu, perusahaan tersebut harus memikirkan seberapa besar kemungkinan hasil dari penanaman kembali investasi dengan hasil misalnya 24% atau enggak dengan hasil 20%. Dilihat juga resiko dari penanaman kembali proyek yang 24% dan proyek yang 20%. Jadi kalau misalnya dilihat kan yang 20% yang selama 4 tahun resikonya itu tidak terlalu besar ya, dalam artian bisa dikelola resikonya dibanding yang kita mendapatkan, perusahaan itu mendapatkan return 24% tapi tahunnya sangat cepat, 2 tahun seperti itu. Yang ketiga, kemungkinan ketiga penyimpanan dari cash flow. Jadi, cash flow perusahaan itu didapat dari penerimaan keuntungan di masa yang akan datang. Cash flow tersebut itu mempunyai penerimaan yang tidak sama dari setiap proyek yang diinvestasikan. Ada yang variasinya besar dan ada yang variasinya kecil. Jadi bila variasi penerimanya besar, maka resikonya juga besar. Demikian juga sebaliknya, jika variasinya kecil, resiko yang dihadapi juga kecil. Seperti itu. Kemudian lanjut ke metode perhitungan risiko. Jadi di buku ini ada dua metode yang digunakan untuk menghitung risiko ya, atau untuk membuat proyeksi penerimaan dengan mempertimbangkan risiko yang diramalkan. Yang pertama ada namanya analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini merupakan metode dengan pendekatan yang berdasarkan berbagai kemungkinan. Maksudnya dari kemungkinan yang paling optimis sampai pada kemungkinan yang paling pesimis. Jadi kalau slide sebelumnya dari kondisi yang baik sampai dengan kondisi yang buruk. Analisis sensitivitas ini menggunakan evaluasi proyek investasi dengan cara menyusun estimasi dari cash flow dalam berbagai variasi. Seperti itu. Jadi, hasil estimasi investasi secara optimis itu seperti apa? Kemudian hasil estimasi investasi secara sedang itu seperti apa? Kemudian hasil estimasi investasi secara pesimis itu seperti apa? Nah, nanti bisa dicari dengan membandingkan. Misalnya ada investasi A dan investasi B. Dilihat range-nya dari optimis sampai pesimis itu berapa persen. Jadi selisih range antara
optimis dan pesimis itu, jika selisihnya semakin besar, berarti resikonya juga semakin besar. Tapi kalau selisih range-nya ya antara optimis dan pesimis itu kecil, maka resikonya kecil. Maka bisa diambil keputusan si perusahaan itu mau investasi yang dengan resiko yang besar atau resiko yang kecil. Kemudian metode perhitungan resiko yang kedua menggunakan analisis statistik. Untuk menilai resiko suatu proyek, bisa juga digunakan analisis statistik. Jadi ada dua resiko investasi yang bisa dihitung. Bisa dengan resiko arus kas dan bisa juga dengan resiko proyek. Kalau resiko arus kas, jadi arus kas yang akan diterima oleh investor merupakan suatu proyeksi. Proyeksi itu perkiraan ya. Oleh karena itu, setiap proyek investasi mempunyai risiko. Dengan demikian, proyeksi penerimaan-penerimaan yang akan datang bisa disebut sebagai nilai yang diharapkan atau expected value. Jika ada penyimpangan dari nilai yang diharapkan ini, bisa diukur dengan standar deviasi. Standar deviasi itu berarti bisa mengukur resiko yang terjadi pada suatu proyek. Nah, ada juga yang namanya koefisien variasi. Bila ada kasus, ada suatu proyek, dibandingkan ya, ada proyek A, proyek B, misalnya, dia menghasilkan nilai yang diharapkannya tidak sama, maka mengukur secara standar deviasi tidak bisa digunakan jika proyeknya berbeda, tetapi bisa diukur menggunakan koefisien variasi. Jadi koefisien variasi adalah suatu pengukuran relatif dari penyebaran yang menunjukkan besar kecilnya resiko yang terkandung dalam proyek investasi. Jadi, dalam resiko arus kas itu bisa diukur dengan mengukur standar deviasinya atau bisa diukur dengan koefisien variasi. Tergantung dari kasus proyek yang dihadapi. Kemudian analisis statistik juga bisa menghitung resiko proyek, di mana diketahui investasi proyek itu biasanya bersifat jangka panjang ya untuk waktunya. Maka penerimaan arus kasnya pun ataupun resiko yang dihadapi akan bersifat jangka panjang. Nah, penerimaan arus kas jangka panjang ini juga bisa disebut sebagai investasi independen ataupun juga bisa disebut sebagai investasi tidak independen. Bedanya di mana? Kalau investasi independen, jika ada penurunan pada penerimaan arus kas di tahun pertama, misalnya terjadi penurunan sebesar 30%, maka tidak akan mempengaruhi penerimaan arus kas pada tahun berikutnya, misalnya pada tahun kedua ataupun tahun ketiga. Tapi kalau investasinya itu tidak independen, maka jika ada penurunan
arus kas pada tahun pertama, misalnya sebesar 30%, akan mempengaruhi penerimaan arus kas pada tahun selanjutnya, seperti itu. Untuk investasi yang independen, jika harus menentukan proyek mana yang dipilih, maka perlu diketahui nilai NPV yang diharapkan dan juga standar deviasi dari nilai NPV tersebut. Kemudian, jika investasinya tidak independen, maka harus diketahui nilai koefisien korelasi antara waktu dari arus kas. Jadi, kesimpulannya saya ambil dari quotes-nya Bapak Warren Buffett, "Never invest in a business you cannot understand." Jadi, jangan pernah melakukan investasi suatu bisnis di mana kamu itu tidak memahami sama sekali bisnis yang kamu lakukan, tidak memahami resiko yang akan dihadapi, tidak menghitung return yang akan diterima dari bisnis yang akan dilakukan. Seperti itu ya. Jadi ini sudah selesai ya materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.